Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang fundamental fisiologi. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Oke, kita mulai ya. Ini kita belajar dulu tentang hal yang normal, yaitu homeostasis. Apakah itu homeostasis? Yaitu upaya untuk mempertahankan keadaan intraseluler, internal environment selalu dalam kondisi yang konstan dinamis. Ini diatur oleh regulator. Regulatornya biasanya adalah sistem syaraf pusat, bisa efektornya adalah sistem endokrin. Jangan bingung istilah antara homeostasis dengan hemostasis. Kalau hemostasis tentang apa? Tentang proses pembekuan darah. Homeostasis upaya tubuh untuk mengkondisikan kondisi yang konstan dinamis supaya kita tetap dalam kondisi yang sehat. Ada 3 komponen kalau kita bicara tentang homeostasis. Ada reseptor, yang kedua integrator, yang ketiga adalah efektor. 3 komponen ini saling berinteraksi agar sel kita, khususnya tubuh kita, tetap dalam kondisi normal, value, mempunyai nilai-nilai yang normal. Jadi konstan dinamis itu nilainya dalam rentang normal. Ya. Apa yang disebut dengan reseptor, yaitu yang menerima rangsangan. Contohnya adalah syaraf syaraf yang sensitif terhadap panas, perabaan. Nah, itu reseptor. Integrator adalah pusat kontrolnya. Setelah ada rangsangan dari luar ataupun dari dalam, akan ada pusat kontrol, yaitu otak yang paling sering. Dia mengolah informasi dari rangsangan yang didapat dari perifer tersebut. Setelah dia mengolah informasi, maka dia akan memerintah efektor. Apakah itu efektor? Paling sering adalah contohnya kelenjar. Hasilnya yaitu hormon bisa, enzim bisa, juga selain kelenjar adalah otot. Rangsangan kita ada panas, ya. Tangan kita kena panas, langsung dibawa oleh reseptor nyeri, bawa ke otak. Otak memerintah apa? Tarik tangannya. Efektornya adalah otot, ya. Jadi seperti itu. Efektor adalah yang membawa jawaban dari integrator. Sebagai contohnya, kondisi homeostasis yaitu konsentrasi glukosa darah pada keadaan normalnya, yaitu antara 70 sampai 110 mg per desiliter. Contoh lainnya apa? Tekanan darah, suhu tubuh, nilai-nilai lab darah, nilai sel darah merah, nilai sel darah putihnya, leukositnya, trombositnya, laju endap darah. Nah, itu dijaga semuanya dalam kondisi homeostasis, yaitu kondisi yang seimbang, konstan dinamis. Maksud dari konstan dinamis itu boleh berubah-ubah selama dalam masih rentangnya. Kita bukan seperti benda mati, contoh meja. Ya, kita amati meja dari 0 tahun sampai 5 tahun, ya tingginya tetap segitu, panjang lebarnya tetap segitu. Berbeda dengan tubuh manusia. Sekarang kondisi berdiri, tekanan darahnya 110, kondisi duduk menjadi 105, nggak apa-apa. Itu masih kondisi rentang konstan dinamis dalam kondisi normalnya. Ya, karena kita manusia, makhluk hidup, ada fluktuasi. Homeostasis tubuh ini selalu terganggu. Ya, sekian detik pun bisa mengganggu. Bisa datang dari luar, dari dalam tubuh sendiri, atau akibat dari stres psikologis. Contoh dari luar tubuh, cuaca panas, tidak cukup oksigen, kita sedang hiking, naik gunung, ya, di pegunungan. Nah, ketidakcukupan oksigen karena datang yang dari luar.
Contoh hal yang mengganggu dari dalam tubuh sendiri. Tidak sarapan sehingga ada penurunan glukosa darah, anemia. Nah, ya, itu yang datang dari dalam tubuh sendiri. Contoh karena stres psikologis, hadir di lingkungan tertentu, wawancara pekerjaan, nah, stres, itu karena psikologis. Tantangan pekerjaan yang berat, stres, juga mengganggu homeostasis tubuh. Kebanyakan gangguan homeostasis ini ringan, temporer. Ya, kita kan tidak sering-sering sakit ya. Kalau kita sering-sering sakit berarti kita terganggu kondisi homeostasisnya. Nah, respons sel tubuh akan cepat mengembalikan ke kondisi seimbang kembali. Yang misal kita habis dari naik tangga, tekanan darah kita melonjak 125. Ya, 10 menit kita duduk, atur nafas, tenang, turun lagi tekanan darahnya. Ya, tidak sampai dari kondisi kita naik tangga terus jadi hipertensi, enggak. Karena homeostasis akan segera dikembalikan. Sifatnya hanya gangguan homeostasis hanya temporer saja. Ini tadi kita bicara ada 3 struktur yang menjaga kondisi homeostasis. Ada medula oblongata, ini adalah pusat respirasi dan sirkulasi. Kemudian ada kelenjar hipofisis, pituitary gland, ini mengatur tentang pertumbuhan, maturasi, juga reproduksi, serta formasi retikular. Ini untuk refleks organ vital. Sistem homeostasis ini ada umpan balik positif dan negatif. Kita ulangi kembali dulu, ada reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Ya, di slide sebelumnya sudah ada pengenalan. Apa itu reseptor? Yaitu yang menerima perubahan, memonitor perubahan kondisi dan mengirim rangsangan tersebut, ya, inputnya ke pusat kontrol. Pusat kontrol paling sering yaitu otak, mengevaluasi, ya, mikir ada apa ini di tubuh saya. Setelah menemukan jawaban, maka evaluasi input itu akan dikirim oleh reseptor yang dirubah menjadi perintah, yaitu output. Outputnya disampaikan kemana? Efektor. Efektor yaitu menerima output dari pusat kontrol dan menghasilkan jawaban atau efek yang mengubah kondisi tersebut. Jadi ada reseptor yang menerima rangsangan, pusat kontrol mengolah informasi, dan efektor sebagai pelaku pemberi jawabannya. Efektor ini sensor sama dengan apa ya? Sensor sama dengan reseptor ya, mendeteksi perubahan homeostasis. Ya, bisa karena perubahan impuls syaraf, perubahan hormon. Central nervous system ini sebagai pusat kontrolnya, menerima sinyal dari luar, dari perifer. Efektifnya, nah, menjaga homeostasisnya, mengembalikan homeostasisnya. Ini contoh yang jelas dari kontrol homeostasis. Dari paling atas, ketika ada sesuatu yang mengganggu, ya, mengganggu apa? Homeostasis. Kemudian akan ada monitor dari reseptor. Reseptor akan memberikan input masukan, ya, berupa apa? Impuls saraf ataupun sinyal kimia, perubahan hormon seperti itu, ke pusat kontrol. Pusat kontrol ngapain? Menerima dan mengolah input, mengolah informasi, sehingga dijawablah menjadi output. Outputnya dalam bentuk apa?
bisa impuls saraf, bisa juga sinyal-sinyal kimia di tubuh ke efektor. Efektor ini yang akan membawa perubahan, menjawab kondisi sehingga kondisinya kembali terkontrol. Nah, akhirnya kondisi ke atas lagi menjadi terkontrol, gangguan homeostasisnya terjawab.